Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hulwah Qurratul Ain dengan NIM 20017047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai interdisiplin dialektologi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dialektologi. Baiklah, apa itu dialektologi? Dialektologi merupakan ilmu interdisipliner, yaitu perpaduan dari berbagai bidang ilmu. Untuk itu, dialektologi memiliki hubungan dengan linguistik, linguistik historis komparatif, sosiolinguistik, geografi, dan sejarah. Nah, apa sih hubungan dialektologi dan linguistik? Seiring dengan perkembangan teori linguistik, kajian dialektologi bertumpu pada konsep-konsep yang dikembangkan dalam linguistik. Dialektologi merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik. Konsep-konsep yang dimaksud berkaitan dengan konsep-konsep linguistik umum, seperti konsep fonem dan alofon atau konsep fitur distintif atau ciri pembeda. Untuk bidang fonologi, terdapat konsep-konsep morfem, alomorfemis, dan morfofonemis. Di bidang morfologi, terdapat konsep-konsep frasa, klausa, dan morfosintaksis untuk bidang sintaksis, dan seterusnya. Dalam bidang fonologi, konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembeda suatu dialek yaitu seperti gejala penghilang atau pelepasan konsonan pada awal suku kedua sebelum akhir. Contohnya, di daerah BJB, kata wetan, di daerah BJKS etan. Pelepasan bunyi W pada awal kata itu merupakan salah satu bentuk konsonan, di mana bunyi awal suku yang dilesapkan adalah konsonan yang tergolong lemah. Dalam bidang morfologi, konsep-konsep tersebut digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembeda suatu dialek. Contohnya, imbuhan di akhir atau sufiks a yang berfungsi sebagai pembentuk verba perintah. Seperti daerah BJB Tukenan, di daerah BJKS Tukua, yang berarti belilah. Sufiks tersebut melekat pada kata kerja yang berakhir dengan vokal atau suku terbuka. Dalam bidang sintaksis, konsep-konsep tersebut digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembeda suatu dialek berwujud kata, frasa, dan kalimat. Contohnya, sega kuwi wis tapangan. Sega kuwi wis dipangan inyong nasi, bermakna nasi itu sudah kumakan atau saya makan. Dalam kalimat tersebut tampak bahwa sege kuwi dan sega kue merupakan subjek kalimat, sedangkan wis tapangan dan wi dipangan merupakan predikat. Adapun inyong merupakan pelengkap. Dengan demikian, kalimat pada poin A atau BJKS berstruktur SP, sedangkan kalimat pada poin B, BJB di daerah BJB berstruktur SPPL. Perbedaan itu terjadi pada kalimat yang predikatnya berupa verba diri seperti kalimat pada poin B. Selanjutnya yaitu dialektologi dan linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif mempunyai andil terhadap lahirnya kajian dialektologi, karena dialektologi lahir sebagai rekasi terhadap teori perubahan bunyi yang dikembangkan oleh kaum neogrammarian yang merupakan puncak perkembangan kajian linguistik historis komparatif. Keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan metode dan juga memiliki perbedaan yang mendasar. Dalam kajiannya, dialektologi berpijak pada pencarian perbedaan, sedangkan linguistik historis komparatif berpijak pada pencarian persamaan atau secara historis dari unsur-unsur kebahasaan dialek atau bahasa yang diperbandingkan. Tingkat kegunaan bahasa purba yang direkonstruksi dalam dialektologi adalah sampai pada tingkat prabahasa, dan bahasa yang digunakan untuk rekonstruksi adalah bahan atau evidensi yang terdapat pada dialek-dialek atau subdialek yang mendukung bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan dialektologi dan sosiolinguistik. Dialektologi dan sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang sama-sama mempelajari perbedaan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam suatu bahasa. Dialektologi lebih memusatkan kepada variasi atau perbedaan bahasa berdasarkan faktor geografi yang telah terjadi, sedangkan sosiolinguistik memusatkan perhatian pada variasi atau perbedaan bahasa berdasarkan faktor sosial yang sedang terjadi seperti studi pengaruh dialek. Kajian sosiolinguistik diperlukan untuk menjawab persoalan dialek yang satu lebih kuat dan mempengaruhi dialek lainnya. Misalnya, adapun kemungkinan dialek yang kuat itu adalah dialek kota atau dialek yang penuturnya berstatus sosial tinggi. Sedangkan dialek yang dipengaruhi adalah dialek desa
yang para penuturnya berstatus sosial rendah. Temuan dua kata yang pemakaiannya berbeda tetapi makna sama dalam dialektologi atau diaptopik dapat dijelaskan secara sosiolinguistik atau sintopik. Sosiolinguistik memberikan perspektif baru dalam kajian dialektologi berupa variabel sosial penuturnya dan konteks pemakaian, baik konteks penutur, tempat, situasi, dan sebagainya. Maka terdapat hubungan timbal balik atau hubungan interaksi antara kajian dialektologi atau sinkronis dengan sosiolinguistik. Selanjutnya yaitu hubungan dialektologi dan geografi. Dialektologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji perbedaan unsur-unsur kebahasan yang berkaitan dengan faktor geografi yang satu-satu aspeknya adalah pemetaan perbedaan di antara daerah-daerah pengamatan dalam penelitian. Dalam meneliti dialek diperlukan pengetahuan dan informasi yang berhubungan dengan geografi, seperti monografi desa atau daerah yang dialeknya diteliti, seperti jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama, pendidikan, dan sebagainya. Jenis penyakit yang pernah mewabah di daerah yang dialeknya diteliti, atau jenis transportasi yang mendukung mobilitas penduduknya, letak geografi dari dialek diteliti, luas wilayah daerah yang diteliti, dan sebagainya. Dialektologi memerlukan kontribusi dari geografi, misalnya pemetaan leksikon dialek yang dituturkan di suatu wilayah tertentu, yang berfungsi sebagai upaya memvisualisasi letak geografis tempat digunakan suatu bentuk variasi bahasa tertentu. Selanjutnya yaitu dialektologi dan sejarah. Pembentukan dialek atau subdialek dalam suatu bahasa berkaitan dengan sejarah yang dialami oleh penutur itu sendiri. Kontribusi ilmu sejarah pada kajian dialektologi misalnya berkaitan dengan penentuan bentuk yang digunakan untuk merealisasi suatu makna dalam suatu dialek atau subdialek tertentu sebagai bentuk asli atau pinjaman yang dilakukan berdasarkan perubahan bunyi dalam dialek atau subdialek itu. Kontribusi dialektologi pada ilmu sejarah berkaitan dengan rekonstruksi sejarah dalam pengertian yang terbatas, daerah yang batasannya diteliti. Contohnya, dalam sejarah Sumbawa disebutkan Masum pada tahun 1995 bahwa pada tahun 1723 Kerajaan Parang Lombok diserang oleh Raja Asem. Sebagai akibat dari hal itu, sampai sekarang ini terdapat perkampungan tertentu yang penduduknya mengaku berasal dari Sumbawa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya nenek moyang orang Sumbawa yang tinggal di Pulau Lombok tersebut berasal dari Jeraweh. Mereka menyebut diri dan menanamkan tempat tinggal mereka serupa dengan nama kerajaan di Sumbawa yang berkaitan dengan segi keamanan. Hal ini sebabkan kedua kerajaan tersebut cukup terkenal dengan prajurit yang berani di masa lalu, yang salah satu bukti keduanya pernah menjalin hubungan dengan kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.